Terus gimana dong Chris Patti sekarang nggak nyanyiin lagu lu gimana? Mereka masih mainin lagu gua kok sekarang. Masih? Masih. Terus? Dari 2014 gue ditawarin beberapa parpol besar juga. Kalau Gerindra gue nggak pernah ditawarin. Oke. Gitu. Mau nggak? Gerindra, ini gue tawarin nih. Gue ketua DPP juga gini-gini bang. Ada nggak lagu lu yang lu anggap keren tapi ternyata tidak sesuai harapan lu populernya misalnya? Terlepas dari image yang ditimbulkan oleh parpol lain, belum ada parpol yang ketua umumnya musisi kan. Cuma PSI doang. Jadi kalau PSI, kalau bahasa gua, Partai Seniman Indonesia lah. Tapi dulu 2019, waktu gue lihat YouTube perdebatan lu. Dulu kan beda kubu kita bang. Yoi. Sekarang satu kubu dong. Apanya? Satu. Sebagai pencipta lagu lu udah nggak bisa diragukan lagi bang. Ya. Tapi sekarang gue tantang lu bang, bikin lagu tentang Macan Idealis bang, tentang Vasco Rusemi bang, dadakan. Oke. Ya, ada gitarnya nih. Dicoba. Kita tantang mereka nih. Tentang Vasco Rusemi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kedatangan tamu kehormatan nih, idola kita bagi mungkin teman-teman milenial. Ada yang nggak tahu tapi pasti pernah mendengar karya-karya beliau. Badai Chris Patti. Halo. Masih boleh dibilang Badai Chris Patti? Boleh lah, bebas lah. Asal jangan badai ungu, badai Samson. Oh iya, Badai Samson ya. Doa Badai Holo. Doa di badai. Doa di Badai Holo. Ya. Unik kan nama lu bang ya? Unik, cukup unik. Lu asli mana sebenarnya? Kok bisa nama kayak begini nih? Bokap tuh keinspirasi apa? Lagi berdoa di dalam badai? Iya. Gitu. Jadi gue lahir Jakarta. Nah. Orang-orang sering menebak gue tuh, lu pertama kali ngeliat gue, tebakan lu, gue orang apa? Batak. Nah, kan. Kayaknya 250 juta penduduk Indonesia selalu menebak gue Batak. Iya. Padahal bukan. Oke. Jadi nyokap gue tuh Ambon, bokap gue tuh Sumba. Oke. Jadi Ambon NTT. Oke. Nah, cuma karena muka gue mungkin katanya rahang-rahang Batak gitu ya. Jadi gue dituduh Batak mulu gitu kan. Nah, terus ya Atau udah. lu selalu pakai topi nggak kelihatan rambut keriting lu kali nggak? Lu keriting nggak sih rambut? Enggak sih. Nggak keriting. Botak aja rambut Oh, gue. nggak Ambon tuh yang keriting biasanya. Ambon enggak. Gue termasuk Ambon yang tidak keriting lah. Ikal. 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 Udah campur masalahnya Ambon sama Sumba. Sama Sumba. Lahir Jakarta. Terus kenapa nama gue Doa di Badai itu? Jadi itu ada historinya dikit tuh, bro. Jadi bokap gue itu kan dulu seorang PNS di Maluku. Pemda. Kakanwil Depsos dulu. Oh, di kementerian ya? Kementerian. Nah, terus gue lahir tuh tahun 78. Ketahuan dong umur gue. 78, terus konon katanya gue memang lahir tuh di kapal laut, bro. Oh. Jadi dulu tuh kalau hamil 9 bulan masih bisa tuh masuk kapal untuk berangkat. Padahal kan udah nggak boleh kan, kalau orang hamil 9 bulan tuh udah nggak boleh. Nah, nyokap gue nekat tuh. Akhirnya gue brojol lah di perairan Laut Jawa. Nah, pada saat itu memang lagi gelombang besar mungkin ya. Terus bokap gue tuh fansnya Bung Karno. Sangat mengagumi Bung Karno. Bung Karno kan nama anak-anaknya kan Mega, Buruh, Topan, Bayu. Badai belum ada. Ya ambil tuh namanya, di tag. Nama anak gue harus Badai. Ternyata setelah gue tahu sampai segini tuanya gue gitu ya, kenapa nama gue Doa di Badai, itu ternyata filosofinya Badai itu kan kalau ketemu orang nih, nama siapa mas? Ya saya Badai. Oh badai pasti berlalu, pasti digituin gue kan. Nah itu tuh kadang-kadang masuk ke dalam alam bawah sadar gue. Iya mungkin Badai pasti habis selesai gitu. Mungkin karir gue nggak panjang kali ya, atau mungkin gue pembawa bencana gitu kan. Padahal setelah gue lihat nama, ada kalimat di depan nama gue, Doa di Badai. Jadi untuk menghadapi badai hidup ya kuncinya cuma dengan berdoa. Nah itu filosofinya bokap. Jadi gue meyakini bahwa badai itu bukan bencana tapi sesuatu yang besar, bisa mempengaruhi orang. Salah satunya mungkin lewat karya. Gitu. Oke. Gitu. Badai itu sesuatu memang yang tidak diharapkan bang sebenarnya bang. Iya, betul. Yang tidak diharapkan tapi ketika udah kena racun ya susah lepas. Orang jangan sampai ada badai. Lu berdoa kan? Jangan ada badai. Ada badai datang. Tapi gue membawa badai cinta lah. Badai cinta kan? ya? Badai cinta untuk generasi patah hati Indonesia. Iya. Gitu, Generasi bro. patah hati. Iya. Bang, karya lo nih nggak bisa kita pandang sebelah mata ya bang ya. Karya lo nih, Chris Patti itu bagaikan sebuah produk menurut gua pribadi. Iya. Sebagai pecinta Chris Patti gitu ya. Iya.
gue suka lagu-lagunya, dimanapun gue disuruh nyanyi pasti biasanya gue nyanyiin lagu-lagu Krispati bang. Biasanya begitu. Di mana aja tuh tempatnya? Hah? Di mana aja tempatnya? Di mana aja? Mau di ruang terbuka dan tertutup? Nggak perlu di-mention. Iya, terbuka dan tertutup. Gitu Oke. Ya tertutup di rumah gitu misalnya. Iya, iya. Kamar mandi. Iya, bisa. Tertutup. Ya kan? Tertutup. Bisa. Terbuka tempat lain. lah, Oke, gitu. oke. Nah, lu apa perasaan lu? Apalagi lu saat manggung off air kan banyak orang-orang tuh akhirnya bisa nyanyiin lagu lu. Ya, Masal ya, tuh. ya. Gimana rasanya tuh bang? Sebagai seorang pencipta lagu dan playernya juga. Ya rasanya sih pasti variatif banget ya. Jadi gue tuh merasa bahwa dulu waktu gue masih SD, dulu mungkin Vasco mungkin pernah denger ya, ada dulu acara di TVRI, album Minggu. Album Minggu. Iya. Enggak denger gue. Nah itu nanti coba dicari tuh, album Minggu tuh dulu tuh seperti MTV lah, MTV ampuhnya. MTV masih kena. Nah tapi itu di zaman TVRI. Oke. Nah, Generasi lu lah. Generasi gua. Iya. Ini album Jauh Minggu. bang, kita jauh. Jauh. Jangan disama-sama. Bener. Makanya gue pakai abang. Gitu. Iya. Jadi album Minggu itu adalah kumpulan video-video klip yang diputar di TVRI pada saat itu. Oke. Nah gua nih sebagai anak bocah SD pada saat itu, gua tuh membayangkan kalau misalkan saat nanti ya gua diizinkan Tuhan gitu punya band yang bisa begini, yang lagunya tuh bisa dinyanyiin orang banyak. Sampai akhirnya gua tuh suka ngambil tudung saji, tau nggak tudung saji? Yang buat nutup makanan tuh, gua jadiin simbal bro gitu. Jadi simbal gue pukul-pukul gitu. Padahal gue nggak ada cita-cita jadi drummer, gitu kan. Ujung-ujungnya kan gue jadi pemain piano kan, keyboardist gitu. Cuma ada resonansi yang kuat gitu dari diri gue bahwa gue akan jadi seorang musisi. Nah jadi ketika lagu gue dinyanyiin skala nasional, ya pertama gue bersyukur banget bahwa gue diizinkan untuk masuk lubang jarum ini. Banyak banget kan orang-orang yang pengen punya kesempatan yang sama gitu. Padahal perjalanan masuk ke situ juga sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Gue ditolak-tolakin label juga sering banget gitu kan, nggak dianggap sebagai band yang punya potensi juga sering. Oh karya-karya lu nih yang jadi-jadi ini semua awalnya lu masukin ke label-label tuh? Iya. Oh ya? Jadi awal-awal gue mendirikan Krispati itu kan awalnya nih, dulu waktu gue selesai kuliah di Teknik Mesin Trisakti, gue kerja biasa di satu perusahaan alat berat. Akhirnya gue resign dari kantor itu, terus bos gue nanya, lu kenapa mundur? Gue mau bikin band, Pak, gitu. Bandnya udah ada? Belum ada, ntar tapi lu bisa ngeliat band gue lah di TV, gitu kan. Akhirnya gue keluar dari kantor itu dan gue sekolah musik lagi. Nah di sekolah musik itulah gue menemukan dan mengumpulkan. Di mana, boleh tahu nggak? Di Indonesian Music Institute. Oke. Itu diploma 2. Ya. Nah jadi gue kumpulin anak-anak itu, kebetulan gue punya lagu banyak, tapi nggak ada yang nyanyiin, nggak ada yang ngemainin, gitu. Ya udah, kita bikin demo segala macam. Ya seperti layaknya band yang berusaha lah, kita ke label A, label B, label C. Bahkan ada label yang bilang lagu lo melo gitu, cengeng-cengeng, mana bisa disukain orang gitu kan. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah gitu, ada sebuah label namanya Naga Suara tahun 2004 menerima kita. Nagas ya, Parahayu ya? Parahayu, Naga Suara gitu. Sampai terakhir gue di Krispati itu 13 tahun lah, gitu, 2016. Ya, bini gue juga seperti Nagas waktu itu. Iya, gue pernah ketemu band Bokin kok. Iya. Jadi gini loh bang, kalau kita lihat ya, kalau gua melihat ya bang, agak ada sedihnya gua di saat lo akhirnya memilih jalan hidup lo untuk berseteru dengan produk lo sendiri, anak lo sendiri, bayi lo sendiri, yang lo hasilkan menjadi seorang bayi yang tampan. Iya. Ya Krispati sangat tampan, bayi kalau kita bicara ibaratkan bayi ya. Iya. Sangat tampan dan berbobot. Gitu. Iya. Lo memilih akhirnya untuk melawan anak lu. Iya. Bener gitu? Nggak melawan sih sebenarnya. Gue memperjuangkan apa yang harus gue dapet dari apa yang sudah gue tabur selama 13 tahun ketika gue membangun bayi itu. Ini sebenarnya bukan berseteru sebenarnya. Kalau berseteru itu kan artinya ada sebuah permasalahan yang harus nggak ada jalan lain selain diberantemin kan gitu kan. Tapi kalau gue melihat di sini, gue sebagai pencipta lagu, gue punya aset. Gue punya aset bukan hanya untuk dinikmati masyarakat, tapi juga diselamatkan untuk anak cucu gue. Itu kan legacy yang kita tinggalkan kan. Nah, tapi ini sebenarnya bukan hanya untuk anak band doang, tapi ini harus menjadi kesadaran nasional bagi para pencipta lagu. Kalau lu punya karya, lu jangan biarin karya lu itu dimanfaatkan orang lain, tapi lu nggak dapat apa-apa dari karya lu. Bukan hanya musik ya, mau lukisan,
buku, Mau rumah, bangunan. rumah, arsitek segala macam, bahkan program komputer sekalipun itu tuh adalah masterpiece. Nah, masterpiece itu harus lo perjuangkan. Jadi kalau misalkan dibilang berseteru, menurut gua kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena gua memperjuangkan sesuatu yang memang harusnya menjadi milik gua. Gitu. Oke. Meskipun akhirnya objeknya ke teman-teman gua sendiri gitu. Oke. Itu sebenarnya dasar permasalahan lo itu apa Bang, yang lo misalnya yang lo permasalahkan ya kepada bayi lo itu, bayi yang sudah jadi anak dewasa yang keren itu, Krispati, dan akhirnya lo apa ya? Orang taunya Krispati itu nyawanya kan di Badai. Iya, secara karya ya. Secara karya. Dulu pada saat Semi nggak nyanyi lagi di situ, kayaknya ada yang kurang gitu kan. Tapi di saat Badai nggak di situ, udah langsung. Iya. Gue belum pernah denger ya. Apa Krispati punya nggak lagu yang selain lagu lu? Ada nggak? Maksudnya setelah gua keluar? Iya. Ada satu single yang mereka keluarin. Mereka sih tetap berkarya dengan lagu sendiri. Sorry ya Bang, gua belum dengar. Mungkin gue yang kurang update, tapi yang gua makan tuh ya lagu-lagu lu itu. Pada saat gua masih di sana. Iya, lagu-lagu lu itu. Apa sih harapan lo sebenarnya? Harapannya? Ini kan punya lo barang ini. Kenapa ribut gitu, dan apa yang mereka ributkan juga misalnya? Nah, jadi kalau gua posisinya adalah pada saat itu kan gua termasuk founder, pencipta lagu hampir 100% di situ. Semua lagu hits Krispati itu gue yang ciptain, baik yang non hits juga. Badai semua ciptaan gitu Badai. Kan. Nah, dari 2003 sampai 2016 itu 13 tahun memang gue menjalani dengan environment yang memang kita bareng-bareng nih, jalanin bareng-bareng ya, susah senengnya. Kita pernah ada di atas, masuk comberan, di atas lagi, masuk comberan lagi, balik lagi ke atas gitu kan. Nah, tapi menurut gue di dalam sebuah perjuangan kan lu nggak hanya bicara masalah lu mau sampai kapan harus terkenal kan. Pada saat lu masa sulit pun lu harus bisa punya fighting spirit untuk itu. Nah, gue nggak menemukan itu lagi di 2016 itu. Bahkan kalau gue bilang pada saat itu anak-anak hanya mengharapkan dari nama besar Krispati aja. Kita udah punya nama besar, udah punya network, udah punya masa, terus nggak ada fighting spirit lagi untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Nah, gue tidak terbiasa ada di dalam suasana yang punya mentalitas hanya sebagai karyawan gitu. Kita ini kan semua owner di dalam sebuah perusahaan. Katakanlah Krispati itu perusahaan. Jadi jangan punya mental karyawan. Kita nih harus punya mental, kita pemilik, makanya kita harus mikirin visi ke depannya apa gitu kan. Nah, gue terbiasa begitu kok. Nah, akhirnya 2016 gue nggak mau jadi orang yang memaksakan kehendak dong. Karena kalau gue punya mimpi, gue menjadi pelari sprinter, tapi teman-teman gue pelari maraton kan nggak bisa dijadiin satu. Mungkin bagi netizen yang maha budiman ini kan mungkin mereka menganggap ya tapi kan bisa diomongin, kan bisa didiskusikan. Ya betul, semua bisa didiskusikan. Tapi kan kita hidup ini kan nggak harus diskusi terus, harus ada plan by plan-nya. Makanya gue bilang 2016 gue menganggap semuanya udah selesai dan tugas gue udah kelar. Tapi untuk mengambil keputusan itu nggak gampang. Iya kan, bahkan orang tidak menganggap lagi bahwa Badai bisa apa sih tanpa Krispati gitu kan. Udah nggak ada lagi nama besar di belakang lo gitu kan, apa yang bisa lo perbuat. Tapi ternyata sampai hari ini gue tetap hidup dan tetap berkembang. Makanya gue akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa zona nyaman itu tidak selamanya membuat lo kreatif gitu. Ada saatnya lo harus keluar dari zona nyaman lo untuk jadi pemenang yang luar biasa. Nah, gue menganut itu gitu. Sebelum adanya band Krispati itu, Badai ini pernah bikin band-band lagi nggak sebelumnya? Pernah. Gue dari kuliah gue 97 sampai 99 gue main kafe. Apa aja nama bandnya misalnya? Integral. Ya. Integral, terus udah gitu gue pernah punya band lagi. Itu udah bawain lagu-lagu Krispati nih? Enggak. Belum ya? Masih reguleran gue. Oke. Reguleran. Krispati itu adalah band pertama yang memang dengan karya sendiri. Oke. Gitu. Oke. Masih main reguler. Masih tapi main rata-rata banyak anak-anak reguler yang akhirnya main bikin album sendiri. Gitu. Iya, kalau dulu kan kita memang main reguler itu kan tidak ada kepentingan untuk bikin album atau apa. Kita hanya bermusik aja gitu. Ya cari duit lah. Iyalah. Duitnya pasti. ya bagi Krispati yang reguler. Tapi kan kesempatan nggak semua bisa dapat kan, Bang. Iya. Ya kan pas. Karena gini, gue ngeliat di dunia musik ini, gue mungkin kalau untuk mendalami dunia musik,
bukan orang yang tepat gue untuk ngomong kayak Iya. gini. Tapi gue bercengkrama Iya, dengan iya. banyak musisi gitu bang. Termasuk istri gue pun musisi yang Oh, iya, kawinin iya. gitu ya. Dunia musik ini kadang-kadang banyak halunya gitu bang. Jadi kadang-kadang kita buat sebuah produk yang bagus banget nggak naik, tapi kadang-kadang produk yang biasa-biasa Biasa-biasa aja, kita buat, tiba-tiba booming begitu. Nah lu mengkategorikan Chris Patti itu apa dulu di kepala lu awalnya? Ya, pada saat gue bikin lagu-lagu itu memang tidak pernah ada ekspektasi apa-apa. Oke. Jadi gue memang berkarya itu gue bikin lagu menurut gue bagus, menurut gue harmoninya oke, secara chord, secara nada, notasi segala macam. Ya udah bikin aja. Artinya kan basicnya kita nih adalah anak-anak sekolah musik gitu ya. Ya. Ya kita punya tanggung Tapi lu jawab. anak sekolahan ya, Anak bukan sekolahan. anak otodidak ya? Anak sekolahan, anak sekolahan yang punya tanggung jawab keilmuan. Ya kita terapan ilmu ini kita terapin lah di lagu-lagu ini. Oke. Tanggung jawabnya di situ. Oke. Tapi untuk menuju bahwa ini harus booming, harus terkenal. Kalau gue pribadi, gue sih nggak pernah berpikir begitu. Yang penting buat gue lagu gue menurut gue enak gitu kan. Ternyata memang pada saat itu mungkin bagi banyak orang Chris Patti itu bisa berhasil karena memang dia karakternya berbeda dengan band-band sebelumnya. Lagunya pop, bandnya ada rocknya, tapi ada pop rocknya, vokalisnya R&B gitu. Jadi ada satu kesatuan yang digabungkan jadi peluru yang ganas lah untuk musik Indonesia pada saat itu. Dan ternyata it works. Gitu. Dan itu mungkin karena momen sama timingnya tepat. Ya kan. Dulu kan masih ada zaman-zaman band-band sebelumnya itu ada Jikustik gitu kan. Terus ada lagi yang lain misalkan apa? The Fly. Ya The Fly kan beda genre sama gue, tapi paling dekat tuh Jikustik lah. Jikustik ya. Jikustik. Terus ada lagi apa mungkin band yang kesanaan dikit, yang lebih tua lagi, kalau idola gue Club Project gitu. Club Project. Iya, itu kan inspirasi-inspirasi gue gitu kan. Iya. Nah ketika ketemu Chris Patti di 2003, nah itu suasananya beda tuh. Makanya kita bisa dapat tempat jadi band yang dilirik orang gitu. Oke. Ya. Terus gini bang, lu belum jelasin tadi sebenarnya masalahnya apa intinya? Masalahnya ya itu tadi. Kenapa nggak ketemu? Akhirnya setelah diskusi duduk, mungkin panjang lebar, kenapa apa yang nggak ketemu? Udah sering. Justru kalau gua tidak sering berdiskusi dan tidak menemukan hal yang enak, yang konsensus bersama lah kalau kita bahasa orang-orang politik ya, konsensus bersama gitu. Justru gua nggak akan melakukan ini. Tapi karena gua nggak menemukan ini sebagai satu harmoni yang sinergis gitu, ya ngapain gua bertahan, bro? Ngapain gitu kan? Ya itu tadi yang gue bilang pada saat. Apa masalahnya? Ini lu masih umum nih ngomongnya. Itu tadi masalahnya perbedaan mentalitas. Oke. Dan cara pikir. Contohnya konkretnya apa? Teknisnya misalnya? Ya konkretnya, gua kalau gua masih di Chris Patti, gua akan menganggap Chris Patti ini bukan sekedar band lagi, tapi brand, produk. Nah produk ini harus diatur secara bisnisnya benar, Harus dijaga terus. harus dijaga terus, Kekuatannya. asetnya harus dijaga terus, visi ke Brandingnya depan, juga. brandingnya juga harus jaga terus. Lalu bagaimana cara kita mensiasati di suasana ekonomi digital ini? Apa yang mesti kita pikirkan? Lagunya mau dibikin kayak gimana, kolaborasinya apa. Nah itu sudah gue pikirkan sejak 2016. Yang kita lihat hari ini digital sedang gila-gilanya. Nah gue udah pikirin itu 7 tahun yang lalu. Tapi ketika itu disampaikan visi gue ke teman-teman gue belum sampai ke situ pemikirannya. Mereka masih merasa bahwa kita manggung masih aman bos. Gitu. Off air aja masih banyak. Iya. Gitu ya. Ya pas seminggu kita dapat transferan aman nih. Dulu sebulan berapa kali off air? Dulu waktu kita lagi happeningnya bisa 25 kali sebulan. Wow. Terus akhirnya mulai menurun, kita masuk di angka 15, 12. Terakhir kali itu kita masih di angka 12 kali main sebulan. Wow. Itu ratusan juta pasti Chris Patti nilainya. Ya memang kita pendapatannya oke di segi off air. Per sekali main Iya. ratusan juta ya? Pernah sampai di angka situ pernah. Oke. Tapi gini. Masa di bawah ratusan juta bang Chris Patti? Oh iya pernah. Paling murah berapa boleh nggak tahu? 75. Oke. Setahu gue ya, seingat gue ya gitu. 75. Paling murah itu ya? Iya. Oke. Tapi kan itu fluktuatif. Iya, Artinya iya. Makanya gue bicara paling murah. sesuai dengan Paling murah tadi berapa iya. sih Chris Patti? Iya. Chris Patti 75 sih murah banget lah kalau Chris Patti. Iya, pada saat itu kan kita memang harus mengakui bahwa ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Tapi kita sampai di angka ratusan pernah. Tapi gini, sekali lagi. Bang, boleh tahu nggak, paling mahal berapa sih Chris Patti dibayar sekali manggung? Wah, gue lupa ya bro. Berapa ya? Tahun baru tuh waktu itu kita pernah 175 kalau nggak salah. Oh, kalau tahun baru bisa kali 3 kali 4 mah kalau misalnya. Iya, iya. Tapi ya kita udah lewatin itulah dalam artian
angka-angka itu sebenarnya itu kan hanya statistik doang kan. Tapi kan kalau gua bicara masalah yang tadi gua produk Bukan itu sebenarnya. bukan misi itu. lu ya. Justru gini. Makanya kenapa gua tidak bisa disatukan dengan pemikiran teman-teman, karena memang idealisme gue berbeda. Kalau orang punya idealisme kan harus siap dengan resiko apapun. Ya kan? Tapi idealisme gue kan juga terukur. Dalam arti gue bukan orang bodoh juga untuk beridealisme. Gue tahu kapasitas, gue tahu bagaimana cara gue untuk mencapai sesuatu, makanya gue siap untuk berjalan sendiri. Gitu. Maksudnya, gue waktu keluar dari 2016 itu gue memang Sampai ke wilayah hukum ya katanya. Iya kan? iya, udah sampai ke situ. Jadi 2016 ketika keluar, gue sudah bilang sama anak-anak kalau mau manggung, kita kerjasama ya, featuring ya, gitu kan. Udah sampai di 2018 ternyata ada beberapa case, gue sudah beberapa kali mengajak untuk diskusi, sampai akhirnya di 2022 mereka tanda tangan kontrak lah sama gue, secara internal untuk pemakaian lagu-lagu gue, ya kan. Tapi hanya berlaku dalam 1 tahun sampai 2023 dengan klausal-klausal yang memang bertuliskan kerjasama ini akan direview, kerjasamanya seperti apa. Dan gue merasa kerjasamanya tidak transparan buat gue. Gitu. Jadi gue pikir, ya gue punya hak untuk memberhentikan atau melanjutkan kan. Oh, sudah habis masa Sudah masa kerjasamanya? kontraknya udah selesai. Dan masa kontrak itu tidak gue perpanjang lagi. Gitu. Logiknya kan adalah kalau lo tanda tangan kontrak dengan... Terus gimana dong Chris Pati sekarang nggak nyanyiin lagu lu gimana? Mereka masih mainin lagu gue kok sekarang. Masih? Masih. Terus? Ya, itulah yang gue bingung. Itulah yang gue bingung. Yang gue bingung. Tapi Dan itu yang lo tuntut? Lo tuntut ya seharusnya kalau kita bilang secara perjanjian yang sudah habis, kan perjanjian kan ditandatangani di atas materai, bro. Punya obligasi hukum di situ. Lo tuntut sekarang? Ya, mereka udah mengirim kuasa hukum ke gua. Iya. Ya kan, sebagai surat tanggapan lah terhadap klarifikasi gue di sosial media. Ya, kuasa hukum. Bukan lo bikin somasi dulu nggak? Bukan ya? Lo main di sosial media dulu ya? Kita bermediasi, maksudnya bertahap untuk sampai ke mediasi. Dan kuasa hukum gue juga sudah menyerahkan itu ke mereka. Nah, akhirnya seorang Badai memilih untuk terjun di dunia politik. Ya. Lo masuk di sebuah partai, ya PSI lah sebut merek lah ya kan, memang Udah pada tahu juga udah declare kan, memang lu pada udah tahu gini ya. Kenapa ya? Kenapa apanya Terus nih? kenapa juga ke PSI misalnya? Kenapa nggak ke Gerindra gitu? Sorry ya, Bang Giring, ada Valdo, teman-teman semua juga. Iya, Waldo ya, temen lo juga kan? Iya. Iya. Kalau gua ngelihat, kenapa gua masuk dunia politik? Yang keluar juga teman gue yang keluar sih. Siapa tuh yang keluar? Yang keluar itu ya. Nah, jadi kalau gua ngelihat gini, bro. Gua masuk dunia politik itu memang tadinya gua tuh bukan orang yang tertarik dengan politik. Apalagi ibu gua. Nyokap gua tuh sama sekali menganggap politik tuh kotor karena dia punya pengalaman buruk di masa lalu kan. Bokap lo kan eselon 2 berarti dong? Iya. Kanwil Depsos, eselon 2. Eselon 2 dong, betul. pejabat lah. Nah, jadi gua bilang bahwa gua harus masuk dunia politik ini untuk bertindak lebih lagi. Gimana caranya nih? Gua menolong teman-teman gua yang masih hidup di dalam taraf di bawah angka kekurangan. Jadi gue lihat musisi tuh hanya keren aja di panggung mungkin, tapi mereka nggak ada yang tahu kan bagaimana cara mereka menghidupi dari karyanya. Gua masih diuntungkan karena lagu gua masih diputar dengan baik di radio, di TV, dibawain di panggung, royalti gua masih aman. Tapi kalau gua nggak berfungsi untuk teman-teman gua ini, menurut gue hidup gua nggak lengkap gitu loh. Gua harus bertindak nih. Apa nih tindakan gua? Di samping itu, gue juga korban. Lagu gua di cover tanpa izin, tiba-tiba masuk Spotify nggak ada juntrungannya. Terus yang tadi gue ceritain juga. Terus apa yang mesti gue lakukan? Apa gue mesti rewel di sosial media? Nggak ada gunanya. Nah, gue harus masuk ke regulator. Di saat seorang Badai aja bisa jadi korban, lo takutkan apalagi yang orang-orang lain. biasa yang di bawah ini, yang nggak tahu apa-apa ini gitu kan. Bahkan di DM gue setiap hari tuh gue menemukan banyak orang-orang yang DM, Mas, lagu ayah saya tahun 70-an judulnya ini. Kami tidak pernah lagi dapat royalti, kontrak diputus, ternyata lagu dibeli seumur hidup. Itu keluhan setiap hari gue terima, bro. Terus gue bertanya ke diri gue, terus lo ngapain nih? Iya kan? Makanya gue bilang gue harus memutuskan 2022 gue masuk PSI. Kenapa? Karena yang tadi berkaitan pertanyaan kedua, kenapa PSI? PSI adalah
dari 2014 gue ditawarin beberapa parpol besar juga. Kalau Gerindra gue nggak pernah ditawarin. Oke. Gitu. Mau nggak? Gerindra, ini gue tawarin nih. Gue ketua DPP juga gini-gini bang. Sorry ya, Bang Giring. Gue nggak pernah ditawarin Gerindra. Oke. Nah tapi dari 2014 itu gue melihat Sama Pak Ade nggak ditawarin? Pak Ade Ahmad Dhani? enggak. Gue belum ada menurut gue partai yang fokus ke dunia seni. Oke. PSI siap untuk mengusung partai program-program yang gue usung ini. Gue bilang sama Bro Giring, bro, program gue sangat spesifik nih. Ketua umumnya juga memang anak band juga lagi kan? Iya. Dan PSI melihat idealisme gue di situ, ya sangat bagus untuk warna baru di PSI. Karena selama ini PSI kan anti intoleransi, anti korupsi, ya kan. Gue bilang lu harus bicara tentang seniman. Karena seniman ini harus juga keluar dari Bang. Gue pikir keluar dari parpol gitu. lebih banyak orang PSI yang datang ke sini dibanding orang Gerindra ya? Masa sih? Iya loh. Siapa aja? Gua, terus? Udah banyak orang PSI sebenarnya. Mongol aja datang Oh, sini Mongol juga gini ya? kan. Orang Gerindra, guna orang Gerindra. Ini kenapa jadi ini? Iya deh. Iya kayak gitu bro. Jadi PSI kebanyakan PSI. sebenarnya dia. Jadi gua lihat Tapi bahwa gue ngundang lo bukan karena PSI sih bang, karena lo iya, badai. memang anak ketemu aja kan. Karena lo badai gitu loh, bukan karena lo di PSI-nya. Iya. Jadi gue bilang bahwa ya ketika gue ketemu Bro Giring dan teman-teman DPP, gue kasih tahu program gue seperti ini. Gitu. Gue pengen PSI menjadi salah satu konverter penyelamatan karya cipta di Indonesia. Dan mereka siap gitu. Oke. Tapi lo paham kan di dunia politik ini di saat lo untuk duduk di Senayan tuh harus lolos threshold partai. Sementara kemarin PSI belum beruntung lah masuk ke Survei kita lagi bagus kok sekarang. Kemarin 2019. Oh yang kan? kemarin iya. Belum sempat beruntung lah untuk masuk ke Senayan. Ya. Maksud gua untuk lebih mengejar cita-cita lo itu kenapa lo nggak masuk partai yang sudah threshold tembus threshold? Nah, ini bisa gue jawab tapi ini bukan normatif ya. Ya. Gua tidak Udah bang, gue udah ngerti jawaban lo. Karena lo tadi soal Krispati udah paham gue. Lo lebih suka yang berjuang gitu ya? Iya, itu badai. Namanya badai gitu, berdoa di badai. ini udah bisa nangkep dia. Iya, Maksud gue gini bro, orang tuh banyak yang nanyain kayak gini. Lu kenapa sih nggak masuk aja yang partai ini, termasuk mungkin Kalau Gerindra kan jawabannya tadi belum ditawari. Belum ditawari. Seandainya ada yang tawarin, jangan-jangan masuk Gerindra. Dia nggak tertarik partai yang lain. Jadi dalam tanda kutip gini, maksud gua politik bukan hanya bicara logistik doang, gitu ya. Gagasan pemikiran harus bicara juga, gitu kan. Dan gua rasa dalam hal ini PSI itu memang mungkin bagi banyak orang masih dianggap partai halu lah ya. Emang gitu ya? Ya kan dianggap begitu. Oke. Karena Menurut lo gitu nggak? kalau menurut gua enggak. Karena mereka punya tatanan-tatanan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Dan memang di dunia politik kan sama ketika kita berkesenian. Lu mempromokan sesuatu kan. Kalau nggak ada yang bisa bikin orang nengok, ngapain lu berpolitik juga kan gitu kan. Nah jadi gue bilang bahwa PSI ini, ya di dalam tanda kutip partai muda tapi cukup berbahaya juga. Gitu. Artinya berbahaya dalam apa? Dalam pengaruh-pengaruh yang benar gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Ya sekarang ya kita lihat survei dari beberapa 10 lembaga survei kita sedang oke lah Berapa persen ya? angkanya. Terakhir PSI. 6,7%. Tembus 6. 6,7%. Naik 0,3%. 6%? Ya. Lolos dong threshold. Mudah-mudahan. Oke. Jadi itu kok yang jawaban gue tetap sama dengan yang di Krispati. Gue memang terbiasa dengan sesuatu yang menurut gue tidak instan ya gitu. Ada jiwa spiritnya, ada Iya. fight-nya di situ ya. Iya. Nggak hanya menikmati mobil yang sudah mewah gitu ya. Iya. Dan ini partai pertama buat gue. Ketika gue mengambil keputusan untuk berpolitik, Siapa PSI sih partai yang ngajak pertama. lo ke PSI? Waktu itu temen sih, Siapa temennya bang? Anak PSI juga pasti kan? anak PSI lah, masa anak Gerindra. Ya kan temen banyak pasti lo di PSI. Oh Maksudnya iya. Giring ketua umum kan temen lo juga. Tapi gue nggak pernah bicarain dengan Bro Giring sebelumnya. Oh gitu? Jadi yang membicarakan ini sebenarnya adalah temen gue ini. Temen gue ini menganggap bahwa Barang PSI? orang PSI, Bro Badai, lo harus Atau jangan-jangan yang punya PSI kali yang di negara Enggak. itu enggak? Bukan ya? enggak. Belum pernah ketemu gue bro. Ada yang Belum pernah ketemu nama Big Bro belum pernah ketemu. belum. Belum pernah ketemu. Oke. Tapi gue pagi-pagi gue lagi sarapan. Oh panggilannya di rumah. Big Bro, abang Big satu ini Bro, ya? Big Bro. Iya. Gue Oke. lagi sarapan, tiba-tiba telepon gue bunyi. Bang apa kabar? Baik gitu. Udah pernah bergabung sama parpol? Belum, gue bilang. Ditawarin sih sering gue gituin. Mau masuk PSI nggak? Gue
Gue bilang, PSI ya. Kita ngobrol dulu lah, gue bilang gitu kan. Nah, dalam ngobrolan itu akhirnya gue tegaskan kok. Pertama, tadi program gue. Yang kedua, gue tidak mau ada transaksional apapun. Artinya, ya tadi gue bilang, ya apa di dalam dunia politik buat gue logistik dibutuhkan tapi bukan pemikiran utama buat gue. Jadi gue nggak mau dimaharkan dan tidak mau memaharkan juga. Dan ternyata PSI Ya, itu kan pilihan aja, lo mau punya pride nggak di situ kan? Betul, betul. Oke, ya udah. Banyak dong artis yang ditarik kan dimaharkan ada juga ya? Iya ada itu juga kan ya? udah rahasia umum lah, Iya, ya iya, kan. Nah, jadi gue bilang sama Bro Giring pas ketemu, Bro. Kalau Bro Giring dimaharin nggak ya? Nggak tahu gue. Lu dimaharin nggak? Ah, lu? Enggak. Gue aktivis. Oh aktivis ya? Iya. Kalau gue udah terkenal kayak lo, mungkin gue bikin mahar lah. Iya juga ya. Iya. Bro Giring kemarin nggak ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Tanya sama Bang Big Bro ya? Iya dong. Tanya sama yang berkepentingan. Kalau bukan orang-orang boleh bawah sebut namanya gua. nggak sih Bang Big Bro ini? Boleh nggak sebut Apa? namanya? Boleh sebut namanya nggak? Big Bro aja Oh, lah. Big Bro aja ya. Ada yang tahu nggak Big Bro ini siapa? Coba tulis komentar. Oke. Ya, sukunya kayak gue lah ya kira-kira. Apa? Sukunya sama kayak gue sukunya. Oh iya. Big Bro. Oh gitu. Gue belum pernah ketemu gue sama Orang Minang. orang Minang ya. Iya. Ini kita jadi ngomongin suku. Tapi gini, Bang. Akhirnya memilih ke PSI. Ya. Dan lo mempunyai apa ya, ketertarikan di dunia ini tadi lo yang lo Ya. jelaskan tadi itu semua. Kan mau nggak mau kalau lo tembus di DPR lo harus kejar Komisi 10 kan? Iya. Iya kan? Komisinya yang terkait Komisi 10. Kalau ke Komisi 7 lo bingung ntar yang ada ngomongin Iya, SDM, betul. ngomongin energi, ngomongin Tapi bukannya jadi lintas komisi nanti ya? ya tergantung ketua fraksi ya. Oh, tergantung ketua fraksi Mau ya. pindahin lo apa gimana gitu kan. Oke. Kalau lo misalnya dekat dengan Big Bro mungkin nggak akan pindah-pindah gitu kan. Situ aja. Iya. Oke. Big Bro, gue di sini aja 10 please, gue mau dorong ini kan gitu. Iya. Ya politik ya, Bang. Jadi tadi apa ya? Tadi gini. Komisi. Itu lo gimana? Lo misalnya ternyata lo nggak ditugaskan ke Komisi 10, terus lo mau ngapain? Ya makanya gini, pada saat gue lagi persiapan menuju ke sana, pertama kan ya energi semangat gue punya lah, pengetahuan gue mungkin punya 40-50% gue punya pengetahuan. Tapi kan gue harus memperlengkapi diri terus. Dalam arti kan gue bukan hanya mempelajari musik doang kan. Ya. Gue harus mempelajari undang-undang yang lain gitu. Gue harus mempelajari UMKM. Gue harus mempelajari stabilitas politik, keamanan dan segala macamnya. Makanya gue lagi mempersiapkan diri untuk memperbanyak literasi. Tapi ketika Dapil neraka lo, Bang. sangat. Dapil mana lo? Bekasi. Kota Bekasi, Kota Depok. Kota Bekasi, Kota Depok. Kota Depok. Jagoan-jagoan semua di situ kumpul tuh. Iya. Ya makanya gini, tadi kalau gue bilang persiapannya apa, ya sekarang gue sedang learning by doing. Nomor urut berapa lo? 3. 3 ya? Ya, Oke. masih 3 besar lah. Satu siapa? Satu namanya Susi Rizky. Kedua Sigit Widodo. Oh, kok nggak lo yang satu? Kurang dekat lo sama Big Bro kali nggak? Nggak tahu sih, nggak tahu juga gue. Gue nggak ngurusin nomor urut sih. Nggak penting tuh, nggak penting ya? Yang penting pemilihannya kan terbuka deh. Yang penting gue dapet nomor. Iya. Pemilihan terbuka kan? Iya dong. Bersaing sehat lah. Iya, bersaing sehat lah. Iya. Bang, ini PSI, boleh nggak gue bicara soal PSI lagi ya? Boleh. Lo rutin kan ikut kegiatan PSI, rapat PSI, Iya, gue orang DPP juga. pengurus DPP, Gue wasekjen DPP. wasekjen DPP ya. Nah, ini baru-baru ini PSI kan dihebohkan. Nggak tahu seolah-olah apa enggak ya. Katanya Giring mau mundur katanya. Jadi ketua umum. Ada isu-isu begitu. Katanya isu-isu. Bener nggak sih? Mau diganti katanya. Kalau gue melihat sejauh ini belum ada statement khusus ya tentang kemunduran dari Bro Giring sebagai ketum, ya kan. Tapi memang yang gue tahu di PSI itu memang ada regenerasi. Tapi untuk statement ketika dia, saat ini gue udah nggak menjabat, gue belum mendengar itu secara pasti. Oh, di dalam internal PSI sendiri lagi sedang ada diskusi itu untuk pergantian regenerasi. Diskusi regenerasi pun belum ada. Di lingkungan DPP ya, yang setahu gue ya, belum ada. Makanya gue bilang tadi, tidak ada statement khusus bahwa menegaskan bahwa Bro Giring akan resign atau akan selesai dari ketua umum, nggak ada. Kemarin kita waktu di Kopdarnas terakhir, Bang Giring kan orang Padang juga. PSI ini banyak buat orang Padang loh. iya, dia adik kelas gue di SMP. Iya. Iya. Orang Padang banyak tuh.
Itu terus yang di-mention ya. Karena gue orang Minang. Oh iya, Gue benar, bangga benar, banget benar. masuk gue bingung. Benar. Jadi gitu, kalau lo tanya Tapi kenapa PSI di Sumbar tuh nggak regenerasi masuk? Paling sih orang Padang gitu. masuk dong sekali. Hah? Masuk dong. Enggak, gue. Paldo, ada gue, Ada Paldo ya. Paldo di jurusan Jurusan MIPA. MIPA. Iya. Lo di teknik Gue kimia. teknik, ya. Teknik biasanya pilihan pertama. Kalau nggak terima baru MIPA. Gitu, Dok. Ya nggak, Dok? Oke. Gitu kalau jawaban gue Baru yang gitu. ketiga FISIP, Tam. IPC dong. IPC. Iya. IPS, Bang. IPC masih tinggi lah kastanya kan. Iya. Dua-duanya dia bisa masuk. Iya. Nah, jadi politik internal PSI katanya lagi panas, bener nggak? Atau memang biasa-biasa atau seolah-olah panas aja biar dapat perhatian? Politik internal dalam hal apa dulu? Dalam hal menentukan capres, cawapres atau apa nih? Ntar dulu, itu eksternal ya. Itu eksternal. Oke. Ini internalnya nih. Internal sih biasa-biasa aja. Sejauh ini sih. Aman ya? Biasa-biasa Kondusif ya? aja. Kondusif aja. Kondusif, Kita malah kondusif aja. sedang giat-giatnya untuk tetap mempromosikan program-program yang memang dibutuhkan ketika nanti kita bisa tembus parliamentary threshold gitu. Biasa-biasa aja. Dalam artian kalaupun ada pemberitaan tentang gejolak A, gejolak B, ya semua partai politik kan pasti ada gejolaknya lah. BPJS gratis ya kan? Ya. Yang PSI dorong itu kan? Ya, Kenapa BPJS gratis? ya harusnya memang gratis kan. Yang bayar aja banyak yang belum sempurna kan? Nah, itu kalau kita bicara masalah bayar atau tidak bayar, itu kembali lagi kepada mentality warga negara. Kenapa mereka tidak bisa bayar? Pertama, karena memang mereka menganggap bahwa BPJS ini sesuai dengan fasilitas yang ada, itu memang kurang memadai kan. Dengan bayar murah, tapi lu nggak bisa dapat fasilitas yang seperti dengan bayar pribadi. Itu basicnya adalah karena masih berbasis kepesertaan. Nah, kalau tidak berbasis kepesertaan, tapi dialihkan kepada kewajiban seperti membayar pajak, itu akan jadi milik warga negara tuh. Nah, jadi kalau mungkin Bro Vasco mungkin udah lebih tahu lah. Maksudnya di luar negeri kan hak kemelekatan kesehatan itu kan sudah menjadi kemelekatan ke masyarakat kan. Seperti kayak NPWP melekat kepada NIK gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini kan masih bayar. Padahal Undang-Undang Dasarnya mengatakan bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan hak kesehatan. Nah, makanya BPJS gratis itu didorong sama PSI untuk apa? Ya ini nggak perlu bayar lah. Orang kita dipotong 1/11 dari APBN kita masih bisa kok untuk melengkapi kuota kekurangan dari kurang bayarnya BPJS. Gitu. Ya. Ini jadi isu utama yang digiring ya. Digiring sama PSI ya. Tapi soalnya boleh gue kritik Bang ya. Kalau gue mau boleh kritik, banyak partai atau mungkin para politisi itu yang menggiring isu itu di wilayahnya masih wilayah yang sangat hilir Bang. Padahal hulunya kalau bicara BPJS pasti hulunya kan di dunia kesehatan Bang. Ya. Menurut gua yang lebih penting ini usulkan kepada kalau boleh saran kritik kepada Giring, Bro Ketum. Bicara hulunya itu kita yang paling penting ini dunia kesehatan itu di stunting itu loh Bang. Oke. Karena dengan kesehatan kita ya kalau kita sehat kita nggak perlu berobat kan. Itu hulunya kan di situ. Ya. Tapi yang dibawa isunya isu berobatnya, bukan isu sehatnya. Menurut gua Bang ya. Ya. Kalau kita mentalitas kita tadi seperti halnya jiwa lo secara personal, Ya. lo sangat menjunjung moral dan mentalitas tadi. Ya. Kenapa nggak hulunya yang lo golkan? Lo bayangkan Bang ya, sekarang rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4 loh. Ya. Ya. Ini kan miris Bang. Lo mau bicara kesehatan di saat IQ-nya itu orang kurang gizi, gimana ya? Lo akan terus supply terus dana kesehatannya besar terus. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara gizi ya, pastinya tetap ada relasinya antara ada jaminan kesehatan dengan jaminan gizi. Nah, makanya kenapa kita dorong jaminan kesehatannya, karena itu sebenarnya punya korelasi yang kuat dengan jaminan gizi. Nah, sekarang gini, kalau orang nggak punya uang untuk berobat, otomatis dia juga tidak punya uang untuk melengkapi gizinya dong. Itu kan logiknya. Nah, kalau gizi kita bisa lengkapi itu dengan Tanya deh Bang, orang-orang bapak-bapak itu Bang, Ya. lebih milih beli rokok dibanding beli telur buat anaknya. Nah, itu kembali lagi kepada pemikiran. Kan mental Bang tadi. Betul, pemikiran. Nah, kita bermainnya adalah kita lengkapi Mampu juga, dia Bang, beli gizi itu mampu. Tapi beli rokok. kita lengkapi edukasinya juga. Oke. Lengkapi edukasi bahwa kesehatan itu adalah hak daripada masyarakat. Kalau lu udah tahu lu punya hak masyarakat, lu harus melengkapi diri lu juga dengan kemampuan untuk beli barang-barang yang bergizi. Contohnya beli susu anak. Ya kan, daripada lu beli rokok,
lu nabung untuk beli susu anak. Itu kan mentalitas kan. Nah sekarang kalau kita bicara edukasi terus, tapi jaminan kesehatannya untuk dipakai dalam pemerintah nggak ada, percuma juga. Regulasinya nggak bener. Maksud gua gini Gitu. Bang, hulunya itu kenapa nggak PSI menggiring? Kalau fokusnya ke dunia kesehatan ya, Ya. Komisi 9 otomatis ya. Lo menggiring, oke, kita sediakan susu dan telur gratis bagi setiap rakyat Indonesia. Ya, Otomatis gue yakin kok 1000% nilai kesehatan kita membaik. ya, Orang yang sakit lebih dikit. Ya, karena kan pasti data itu kan ada, data kesehatan. Atau kita lebih riset lagi lebih dalam lah. ya. Di Departemen Kementerian Kesehatan pasti ada data. Gimana sih biar bisa menjaga kesehatan itu. Atau kita belajar sama Bang Aderai Ya, misalnya kan. ya. Dia nggak pernah ke dokter Bang. Jadi dia nggak perlu tuh BPJS gratis. Ya. Sehat bener orangnya gitu. Ya, Diminum air putih tapi doang. Tapi gini bro, maksudnya kalau kita ada diksi kita tidak perlu BPJS gratis, sebenarnya menurut gua kurang tepat juga. Kenapa? Karena sesehat-sehatnya orang dia pasti butuh berobat. Artinya lu tidak bisa menilai bahwa dalam suasana atau dalam satu penampakan yang terlihat sehat itu tidak membutuhkan hal tersebut gitu. Ya menurut gua tetap dibutuhkan. Cuma masalahnya edukasi dan mentalitas saja. Gitu. Ya. Bang, dari semua karya lo, yang paling menurut lo itu paling keren tuh yang mana sih Bang? Ada lagu kesayangan gue judulnya Tak Lekang Oleh Waktu. Tak lekang oleh Iya. waktu. Ambil gitar dong, siapin gitar. Gue mau jebak dikit lah Bang Badai ini. Siapin gitar. Gue mau bikin beliau ini dadakan megang gitar. Bikin lagu dadakan. Kan legend bikin lagu Gitu. gabung jadi semua. Bang, sambil disiapin. Ya, Tak lekang oleh waktu kenapa? ya itu Kenapa lagu itu yang lo anggap paling keren? itu lagu paling tua yang gue bikin tahun 98. Oh. Baru keluar 2008. Oh, nggak pernah lo bawain di band-band sebelumnya? Nggak pernah. Terus itu lagu masih gue simpen sampai hari ini untuk tidak di-remake oleh siapapun. Gue simpen untuk 25 tahun gue tahun depan. Gitu. Oke. Tak lekang oleh waktu. Iya, Itu gue lagu bercita-cita keren. untuk membuat filmnya. Iya. Jadi gue lagi mencari investor baik Iya. untuk membuatkan film itu. Gitu. Iya. Film- Mudah-mudahan dari investor sini ya tiba-tiba Fil- hubungin lo. film DM ke Bang keabadian Badai. cinta yang sebenarnya tidak perlu dibersatu, tapi kisah cintanya nggak lekang dimakan waktu. Nah itu konsepnya itu. Semua lagu-lagunya, semua ceritanya, basicnya dari lagu gua semua Oke. di film itu. Gue pengen bikin film itu sih tahun depan. Oke. Ada nggak lagu lo yang lo anggap keren tapi ternyata tidak sesuai harapan lo populernya misalnya? Ada. Karena kadang-kadang kan mistis nih Bang. Tiba-tiba lagu yang lo tiba-tiba aja mendadak Ya, buat, itu akhirnya ada tuh. on boom gitu kan. Itu ada. Ada yang lo serius banget bikin nih. Ya, Ternyata nggak itu ada yang kayak gitu tuh, yang gua nggak suka lagunya tiba-tiba booming demi cinta tuh. Itu gua nggak demen banget sih lagu itu. Maksudnya chordnya terlalu sederhana buat gua, tapi ternyata orang suka. Tapi ada lagu yang gua create dengan bagus kayak Tetap Mengerti itu yang dari zamannya Tertatih. Ya itu biasa-biasa aja. Padahal itu menurut gua produksinya keren gitu. Udah nggak ada semi sih situ ya? Mungkin juga ya karena ada perbedaan vokal ya, ada perbedaan vokal. Ada faktor itu juga bisa jadi Ada ya? faktor vokal gitu. Mungkin juga. Iya. Apa plus minusnya semi sama vokalis yang sekarang? Wah, gue bukan juri idol bro. Ngapain gue ngomongin? Kecuali kalau gue juri idol gue omongin ya. Iya kan? Iya. Sama-sama bagus Lo lah udah. berhak sih jadi juri idol lo. Iya, lo Iya, berhak Pak. sih. Mudah-mudahan lah. Udah punya jauh punya kapasitas sih sebenarnya lo jadi juri idol ya. Ya, dengan karya-karya lo yang kepake banyak orang gitu. Iya, Cover banyak. Lo nggak protes kalau orang cover lagu lo? Selama perizinannya beres, nggak ada sesuatu. Tapi kan isu. di YouTube cover-cover tuh langsung terdistribute ke pemilik. Iya, secara perhitungan YouTube otomatis iya. Tetapi seringkali mereka melupakan regulasi yang sebenarnya. Yaitu setiap orang membawakan karya cipta dalam bentuk apapun, terutama sinkronisasi di digital, itu yang perlu izin. Nah itu yang edukasi yang perlu kita sampaikan nanti. Ya gimana cara orang mengakses lo untuk izin? Kan nggak bisa orang awam. Dibangun aplikasi digitalnya dong. Oke. Oke. Jadi jangan manual. Kalau manual siapa yang mau ngubungin publishing A sampai Z? Dibikin dong digital. Digitalize licensing. Nah itu yang sedang gue perjuangkan supaya Indonesia ini nggak ketinggalan sama Korea. Korea udah membangun itu secara digital, ya kan? Komka dan segala macam LMK sana luar biasa banget penghasilannya. Nah Indonesia aja yang masih sistemnya kertas, manual dan segala macam. Kan biar enak. Biar enak mainin ya.
Iya. Bang, bicara LMK, Eh, sistem itu ya, sistem di dunia industri musik itu kan sebenarnya kan pemain-pemain besar-besar tuh. ya. Itu kan ibaratnya kayak apa ya? Kayak tembok besar lah. Ya. Tembok besar yang lu lagi bikin kumpulin teman-teman kan? Ya. Aksi ya kalau nggak salah ya. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia Aksi ya. Aksi ya. Beberapa teman-teman komposer-komposer itu kan yang top-top banyak kumpul di situ tuh. Lu berharap bisa ngelawan sistem yang udah selama ini berjalan? Yakin lu? Bukan ngelawan lah, tepatnya bukan ngelawan. Ke kipas. Enggak. Jadi gini loh, aksi itu sebenarnya hadir. Sebenarnya bukan untuk melawan tirani, bukan. Anjir, ya kan? Bahasa tirani kan. Sesuatu yang udah berkuasa lama. Iya, Ya. oligarki gitu. Iya, ya. oligarki, yoi. Tapi gini, kita tuh hadir sebagai, apa ya bahasanya ya, katalisator lah. Katalis. Katalis, Oke. penyeimbang. Oke. Kalau di dunia politik ada opposite kan. Ada, Nah, kita opposite-nya mungkin yang kerjaannya memang mengkritisi dan melihat kinerja, tapi juga menciptakan solusi. Oke. Jangan mengkritisi doang gitu. Tanpa solusi. Yoi, gitu kan. Kalau apa? Semboyannya pegadaian. Memberikan apa solusi? Apa Iya, itu ya? iya, Siapa kayak orang yang gitu. sering ngegadek sini? Ada nggak? Nah, kalau gua melihat aksi ini sedikit banyak ini menjadi warna baru di dunia industri musik Indonesia yang dari dulu kelihatannya similar dan orangnya sama-sama aja. Nah, gue melihat ini kesempatan kita untuk meregenerasi pemikiran tentang dunia karya cipta. Dan memang sudah saatnya aksi itu ada gitu. Tapi sih memang harus ada orang-orang besar tuh di sekeliling. Ya, aksi Yang- anggotanya dikit bro, tapi bawel. tapi cerewet ya kan. Bukan maksud gua harus Iya. ada kekuatan-kekuatan besar juga yang mensupport. Oh iya itu iya sih iya. sebenarnya ya. Iya. Yang bisa memberikan daya gebuk juga tinggi gitu kan. Betul. Jadi nggak dianggap sebagai lo cuma pencipta lagu. Ya. Ada juga lu punya teman ataupun mungkin backingan gitu kan. Ya, jadi sebenarnya aksi ini kan juga disupport oleh orang-orang baik lah, ya kan. Asosiasi ini bisa terjadi kan juga karena ada supporting dari orang-orang penting yang memang merasa bahwa dunia musik ini perlu ditolong, gitu. Ya, gue berterima kasih lah untuk Ya. orang-orang baik yang menolong aksi untuk bergerak ini. Nggak mau disebut orangnya ya. Iya, jangan. Iya. Iya. Kopi dulu. Gue nelannya susah ntar kalau gue sebut juga. Aduh. Tapi kan di sisi untuk keberpihakan kepada para Iyalah. musisi dong akhirnya Iya. kan kita lagu kan. Ya, kadang-kadang kan orang berpikir bahwa pergerakan aksi ini politis, padahal enggak. Ketua umumnya tidak terlibat partai. Gitu Ya, kan. politis juga nggak apa-apa kan. Iya, maksud gua Memang harus berpolitik kok. pendapat netizen kan. Iya. Kalau Kalau lo ketua- nggak berpolitik nggak kuat kan. betul, ini gue setuju. Iya. Cuma pemandangan orang yang bilang, wah ketua umumnya orang ini, orang itu gitu kan. Kan Iya. kita nggak bisa melarang orang berpikir. Tapi menurut gua, ya Siapa aksi ketua umumnya? Jelasin dong, Bang. Mas Piu. Oh. Piu Padi. Gila. Gitu. Yang harusnya pada saat itu gua harusnya. Tapi karena gua adalah Iya. orang yang brotum, ya kan? Jadi ya udahlah. Itu Gue di sekretaris jenderal aja. Brotum tuh orang baik juga loh, Bang. Iya. Itu orang Iya. supel banget orang itu. Asik. Gue pertama kali ketemu dia tuh di Rawamangun. Dan gini, maksudnya terlepas dari image yang ditimbulkan oleh parpol lain, belum ada parpol yang ketua umumnya musisi kan. Cuma PSI doang. Jadi kalau PSI, kalau bahasa gua, Partai Seniman Indonesia lah. Ada nggak ya partai yang ketua umum musisi? Nggak ada bro. Siapa bro? ya? Ada. Cuma PSI aja gitu. Ya. Musisi terkenal ya. Ya. Tapi yang pencintai musik kan banyak lah, Bang. Oh iya Yang ya suka mungkin dengan betul dunia betul. musik ya banyak betul. ya. Musisi yang posisinya ya sebagai artis ya. Iya, Sebagai iya. artis dan public figure di dunia musik. Iya. Pak Prabowo juga suka banget musik. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, kita balik sekarang mulai ke bicara eksternalnya PSI ini. Ya. Ada 3 capres. Nih, Bang. Mana 3-tiganya ini yang menurut lo oke, ini paling keren. 3-nya kan keren-keren nih. Ya. Mana yang paling keren menurut lo? Ini gue bicara pribadi atau gimana nih? Ya pribadi lah, kalau lo main aman kan, Oke. kalau lo main nggak aman, ntar lo Ya, partai belum mutusin lo. Tapi gue bisa bicara juga dengan atas Atas nama nama PSI partai? bisa juga. Oke. Tapi kalau PSI memang belum menentukan siapapun, Oke. ya kan? Ya kan udah main aman, ceritanya itu belum tentukan siapapun. Iya betul karena memang kita prinsipnya kita tegak lurus bersama Jokowi kan. Iya. Iya. Jadi apa yang diarahkan sama Pak Jokowi ya kita ikutin gitu. Iya. Makanya selama ini kita tidak ada statement apa-apa untuk menentukan capres A, B Emang atau C. PSI itu punya Pak Jokowi? Apanya? PSI punya Jokowi? Bukan punya lah. Oke. Arahan.
Oh, Jokowi Iya. Pak Jokowi yang mengarahkan. Ya, PSI. kita harus mengakui bahwa memang PSI itu ada karena memang supporting dari Pak Jokowi. Oke. Artinya supporting dalam arti partai muda yang memang harus berkecimpung di dunia politik. Oke. Bukan Siapa sih? Dari bukan tiga, punya sih. yang tiga baru muncul nih, tiga nih. Hmm. Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo. Oke. Kalau gue sebagai badai ya, Hmm. gue akan pilih presiden yang bisa punya karakter kuat dan bukan hanya populis, tapi strategik. Semua mengklaim bisa begitu, Bang. Enggak sih. Tiga-tiga- Menurut gue sih enggak. Hah? Menurut gue enggak. 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 Sebut nama dong, siapa ya sih? Lo mau dukung siapa ya? Gini deh, Bang. Lo suka nggak sama Pak Prabowo, Bang? Apa? Suka sama Prabowo Subianto? Oke. 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 Mau dukung beliau? Pribadi? Pribadi nggak bisa lah, nggak bisa diomongin di sini lah. Nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin di sini. Sama Ganjar Pranowo? Pernah ketemu, pernah Suka? ngobrol. Oke juga. Mau dukung pribadi? Belum tahu. Meskipun dulu PSI pernah mendeklarasikan itu kan. Oke. Dulu. Iya. Iya kan. Anies Baswedan? Anies Baswedan. Kok lama Enggak mikirnya kayaknya. dia? Jangan-jangan dia emang pribadi dukung Anies Baswedan? Enggak. Itu langsung enggak lo bilang. Jadi kita kecilkan, tinggal dua nih? Iya, tinggal dua. Oke. Iya. Antara Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo? Iya. Dua-duanya ini menurut lo punya kriteria yang tadi? Yang lo bilang tadi? Iya, punya. Yang paling punya kriteria itu dua-duanya itu siapa? Pak? Yang paling punya itu? Di antara kedua itu? Ada sih dalam otak gua. Tapi penempatan gue nyatakan di sini nanti akan jadi sesuatu yang membawa pernyataan khusus, ya kan? Wasekjen PSI. Iya dong. Artinya itu aja highlightnya. Highlight Bukan hanya populis tapi punya strategi. karakter kuat. Yes, punya karakter kuat. Oke. Gitu. Semua bisa mengklaim punya karakter kuat, Bang. Ya betul. Tapi kan Chris ada Pati punya karakter kuat. ada ciri khasnya. Oke. Ada ciri khasnya. Selain Kalau- punya ciri khas, Chris Pati Iya. punya ciri khas. Iya. Ciri khasnya masing-masing. Ya. Tapi kan harus ada highlightnya kan. Oke. Di tengah ciri khas yang 1 sampai 100 Apa sih itu pasti highlightnya, ada. Apa? Apa highlightnya Ya itu tadi yang gue bilang. Presiden berikutnya ini sebenarnya harus menjadi presiden yang pertama melanjutkan keberlangsungan apa yang sudah ditaruh dan dilakukan oleh Pak Jokowi Politisi banget setelahnya. ya jawabannya. Itu pertama. Iya nggak? Iya, Loh, iya. kita harus akui, men. Iya. Ini benchmarknya sudah terlalu panjang ditentukan oleh Pak Jokowi. Ya kan tadi tinggal sisa 2 nih, Bang. Iya. Highlightnya apa lagi, Bang? Ya, kedua, karakter kuat. Karakter kuat dalam arti dia bisa melakukan pergerakan-pergerakan untuk menyelamatkan Indonesia dari segi Tanpa harus populis image. ya tadi ya? Tanpa harus populis. Kayaknya gue paham lah ya. Gitu. kira-kira. Jadi harus strategik juga. Ya, paham nggak sih lu, menurut kalian nih, Ya harus strategik Badai ini juga. mendukung siapa sih? Artinya gini, kalau populis kita hanya melakukan pendekatan kepada sumber daya manusia. Tapi kalau strategik kita membangun kan. Iya. Iya kan? Nah, harus Jadi ada nggak itu. penting tuh ya pencitraan-pencitraan yang lagi ngobrol sama bocil gitu, nggak penting. Kalau pencitraan, pemimpin strategik juga bisa melakukan pencitraan. Oke. Kan pemimpin strategik bisa ngobrol sama bocil juga. Oke. Bisa, bro. Susah dipancingnya ya. Vasco Rusemi. Gue ngikutin Bang Vasco ini udah lama, men. Ibaratnya gue belajar dari dulu. Tapi dulu 2019, waktu gue lihat YouTube perdebatan lo. Dulu kan beda kubu kita, Bang. Yoi. Sekarang satu kubu dong. Apanya? Satu. udah. Ya, nanti dilanjutkan di belakang kamera. Gua galang dulu. Intinya nih, gitu barang. aja kalau gua ya. Kalau gua sebagai pribadi bukan wasekjen PSI ini, bukan. Kan tadi gua udah jawab, wasekjen PSI adalah mengatakan kita tegak lurus aja. Ojo ke susu kalau kata Pak Jokowi. Gitu. Tapi kalau badai secara pribadi gue ingin pemimpin yang tidak hanya populis. Yang kuat secara Ya. karakter gitu ya. Ya teman-teman boleh nyimpulin ya. Siapa sih sebenarnya? Mudah-mudahan dia tahu lah. Iya. Semua mereka tahu kan. Iya, gue yakin sih tahu ya. Nggak bodoh-bodoh amat penonton Indonesia sih, Bang. Penonton Indonesia ini pinter-pinter, Bang, ngerti. Iya. Ya mudah-mudahan kalau Ngerti, untuk lu dukung Pak kebaikan. Prabowo kok, Bang. Tenang, Bang. Oke, ini kan gue yang ngomong, bukan lo yang ngomong kan? Iya. Gue yang menyimpulkan. Bang, gue punya tantangan buat lo, Bang. Apa tuh? Lo sebagai pencipta lagu lo udah nggak bisa diragukan lagi, Bang. Iya. Tapi sekarang gue tantang lo, Bang, bikin lagu tentang Macan Idealis, Bang, tentang Vasco Rusemi, Bang, dadakan. Oke. Ya, ada gitarnya ini. Dicoba, Kita dicoba. Kita tantang mereka ini. Tentang Vasco Rusemi. Dadakan nih. Oke, kita coba ya. Lu tagline lu apa Macan Idealis? buat. Lo nggak usah. Oh, lo nggak usah terserah lo. terima. Gue nggak bisa mengintervensi, Bang. Macan
Macan Idealis, podcast yang menarik, membuat pengetahuan makin tajam. Vasco Rusemi, orangnya serem tapi orangnya lucu. Gua banyak belajar jadi politisi karena Vasco Rusemi. Macan Idealis, sukses terus. Gokil, emang badai bener nih. Doa deh, nggak usah berdoa deh, badai terus lah. Kalau gitu, kalau doanya kan hilang ntar badainya gitu. Ya semoga lagunya namanya juga lagu spontan uhuy ya kan. Emang nggak bisa diragukan tuh gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, Bang, lo bisa berkontribusi lebih konkret. Ya, mudah-mudahan dalam perjuangan lo semua itu. Amin. Ya semoga bisa jadi lo bisa benar-benar lebih bermanfaat bagi teman-teman lo. Betul. Minimal buat diri lo sendiri ya, dan yang senasib sama lo gitu kan. Yes, that's the point. Oke guys, assalamualaikum. Thank you bro. Thank you Bang.